adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Allah yang Tidak Dikenal. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27. Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Pekabaran, aku melayani Allah jika aku memberi tumpangan kepada orang lain di rumahku. Pernahkah kamu berpura-pura tidak mendengar ibumu ketika ia pertama kali memanggilmu? Kadang-kadang kita berpura-pura bahwa kita tidak dapat mendengar seseorang, terutama jika mereka menginginkan kita melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Dahulu kala, Paulus mencoba memberitakan kabar baik mengenai Yesus, tetapi banyak di antara mereka tidak ingin mendengar. Terima kasih banyak karena telah datang bersamaku ke Athena. Paulus berkata kepada teman-temannya dari kota Berea. Orang-orang ini baru mempelajari mengenai Yesus. Mereka baru-baru ini telah mempelajari tentang Yesus. Mereka mengikuti Paulus ke Athena agar ia dapat mengajarkan lebih banyak lagi dalam perjalanan ke Athena. Tolong suruh Timotius dan Silas ke sini dengan cara yang sama secepat mungkin. Paulus melambai kepada teman-temannya yang berangkat kembali ke Berea. Paulus sendirian di Athena. Tidak seorang pun di sana yang mengenal atau percaya Yesus. Yesus, ia berdoa, tunjukkan kepadaku bagaimana membagikan kasih-Mu kepada penduduk kota ini. Patung-patung indah, bangunan, dan karya seni mengelilingi penduduk Athena. Kuil-kuil yang mahal dipenuhi dengan berbagai macam berhala, tampaknya ada di mana-mana. Athena dikenal penuh dengan orang-orang cerdas. Tetapi ketika Paulus berjalan di sekitarnya, ia merasa kasihan dengan orang-orang ini. Mereka berpikir bahwa mereka mengetahui banyak hal, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengetahui hal yang paling penting. Mereka tidak mengenal Yesus. Paulus mulai bercakap-cakap dengan orang-orang. Dalam waktu singkat, pembicaraan Paulus membuat orang-orang mulai berpikir dan mengajukan pertanyaan. Mereka ingin mendengar apa yang dikatakannya mengenai Yesus. Suatu hari, seseorang mengundang Paulus berbicara di Areopagus di puncak Bukit Mars. Areopagus adalah tempat istimewa di mana para ahli filsuf bertemu untuk berbicara dan mendengarkan hal-hal baru. Orang-orang seperti itu dianggap cerdas dan bijaksana. Adalah suatu kehormatan diundang berbicara di sana. Saudara-saudara, Paulus memulai, aku bisa melihat bahwa kalian sangat taat beragama. Di setiap tempat aku melihat patung dan altar untuk dewa-dewa yang berbeda. Pada satu patung aku memperhatikan kata-kata, kepada Allah yang tidak dikenal. Sekarang aku di sini untuk menceritakan kepada kalian mengenai Dia. Allah yang benar di surga, yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Allah yang di surgalah yang telah memberikan kehidupan dan nafas kepada semua orang. Ketika ia melanjutkan pembicaraannya, banyak orang mendengarkan dengan seksama. Kemudian Paulus menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Beberapa orang berkata, "Engkau gila, ini hanyalah sekumpulan dongeng belaka." Tetapi beberapa yang berkata, "Kami ingin mendengar lebih banyak lagi." Tidak begitu banyak orang di Athena percaya kepada Yesus. Mereka berpikir bahwa kebijaksanaan mereka sendiri lebih baik daripada kebijaksanaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi Kristen. Dionysius, seorang pejabat penting pemerintahan kota, dan seorang wanita bernama Damaris, memberi hati mereka kepada Yesus. Paulus mampu berbicara dengan berani kepada orang-orang cerdas di Athena, karena ia sendiri telah mengenal Allah. Apakah yang dapat kamu lakukan untuk mengenal Yesus lebih baik? Apakah kamu benar-benar ingin mengenal Yesus agar dapat menceritakan kepada orang lain tentang Dia?